kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Kemungkinannya apa kalau Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Garis merahnya nggak ada ya, garis merah stempelnya. Coba saya ambilkan contoh dari bawah sini. Saya tempel nanti ke bagian yang nggak ada ini ya. Oke, ini ya, sudah ya. Coba kita tempel ke sini. Nah, harusnya kan begini nih. Harusnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang saat ini masih dipertanyakan dari Pak Jokowi yaitu mengenai ijazahnya. Ada yang menduga bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, tetapi ada pihak yang juga menganggap bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli. Dulu awalnya yang membahas ijazah Pak Jokowi itu Pak Bambang Tri bersama Gus Nur, yang pada akhirnya kedua orang tersebut berujung di penjara. Tapi tidak selesai sampai situ, dilanjutkan pembahasan ijazah Pak Jokowi ini oleh Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan Dr. Tifa. Jadi pertanyaan juga, apakah dari ketiga orang tersebut nantinya juga akan berujung di penjara? Ya ndak tahu toh, kok tanya saya gitu ya. Di video ini saya tidak akan menyimpulkan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu teman-teman ya. Di video ini saya hanya mengajak teman-teman melihat analisa yang disampaikan oleh kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Langsung aja kita simak video penjelasan yang pertama itu dari Pak Roy Suryo. Ini video dari iNews TV ya. Mungkin kalau mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software dan software itu terbukti sahih. Ya. Yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oh. Nah, ini bagian foto yang paling disoroti teman-teman ya. Kita lihat lagi. Okay. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap. Ya, itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu dia masuknya ke Iran itu pakai paspor orang lain yang kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, jadi cap stempelnya ini kelihatannya nggak ada di atas jasnya, seperti ada di belakang jasnya. Jadi seolah-olah fotonya Pak Jokowi ini bukan foto asli, melainkan foto tempelan gitu ya. Jadi seharusnya kan di sini ada nih garisnya, begini. Nah begitu ya, ya kan? Tapi yang aslinya nggak ada seperti ini. Inilah yang dicurigai oleh Roy Suryo tadi, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi videonya ya. Bentar. Ya. Ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya. Okay. Cyan, magenta, yellow. Kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Jadi dugaannya itu fotonya ditempel ya, bukan foto asli. Makanya stempelnya itu ada di bawah foto tersebut. Coba saya cek langsung ya menggunakan Photoshop teman-teman. Pertama kita cari dulu ijazahnya Pak Jokowi di Google. Ijazah Jokowi. Oke. Kita cari ya gambarnya. Kita ambil yang ini aja kali ya. Oke, kita ambil yang ini ya. Kita screenshot aja ke Photoshop. Perlu diketahui ya bahwa ini saya screenshot dari Google ya, karena saya nggak punya yang aslinya seperti apa. Kalau kita lihat di sini memang garis merahnya nggak ada ya, garis merah stempelnya. Coba saya ambilkan contoh dari bawah sini. Saya tempel nanti ke bagian yang nggak ada ini ya. Oke, ini ya, sudah ya. Coba kita tempel ke sini. Nah, harusnya kan begini nih. Harusnya begini. Ya, paling nggak agak buram dikit lah, beginilah. Nah, gini ya, paling nggak begini kan. Nah, kalau seperti ini kan ada garisnya. Tapi kalau yang aslinya tadi itu nggak ada teman-teman ya. Ini saya ambil dari bawah. Saya ambil dari bawah sini. Nih, dari sini aslinya ya.
Tuh ya teman-teman. Tapi coba kita atur pencahayaannya karena bisa saja garis yang merah di sini tidak terlihat akibat dari pencahayaannya. Makanya coba kita otak-atik juga ya pencahayaannya, siapa tahu terlihat. Iya. Oh, kalau kayak gini ya seperti ada garis sih. Seperti ada garis ya. Kita perkecil dulu. Oh enggak teman-teman, ya memang enggak ada ya. Memang enggak ada ya. Coba kita atur warnanya. Kita kasih merahnya lebih tebal. Ya kan? Iya, memang enggak ada ya. Entah kenapa tidak ada ya. Coba kita lebih perjelas lagi. Iya sih, memang nggak ada guys. Apa memang ijazah UGM begitu ya? Tapi mestinya sih enggak, karena setiap ijazah itu selalu stempelnya di atas, bukan di bawah foto. Untuk menghindari adanya penggantian foto secara ilegal, kan gitu. Ijazah saya juga stempelnya ada di atas. Coba saya carikan ijazah UGM dari orang lain yang ada di Google ya. Ijazah UGM. Kita cari ya dari orang lain. Dari siapakah yang ada di sini? Oh, ini ada. Ini apa nih? Pamer ijazah UGM, guru besar UNES tak niat bandingkan dengan milik Jokowi. Oh, ini ada yang pamer ijazah UGM. Langsung aja kita screenshot ke Photoshop. Oke, kita fokuskan ke bagian ininya aja coba ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, ini. Seperti ini kita perbesar dulu biar lebih jelas. Iya, kalau yang sebelah sini ada. Iya kan? Kalau yang ini ada. Tapi kalau punya Pak Jokowi memang nggak ada guys. Ya cuman kita nggak tahu juga kalau ijazah yang aslinya ada pada Pak Jokowi mungkin ada stempelnya. Masalahnya kan yang dianalisa oleh Roy Suryo beserta kawan-kawannya itu sampel ngambil dari jejak digital, dari Google, dari Twitter dan lain-lainnya. Makanya penelitian yang lebih akurat sebenarnya ya yang langsung pada aslinya yang ada pada Pak Jokowi. Cuman masalahnya kan sampai sekarang Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya. Berikutnya coba kita reaksi penjelasan dari Dr. Tifa. Kalau Dr. Tifa tampaknya menganalisa bagian anatomi tubuh karena beliau adalah seorang dokter. Coba kita lihat deh. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari katakan mana palsu? saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang foto beda. ijazah. Ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Penjelasan Dr. Tifa itu bagian dari mulutnya ya, dagu, struktur gigi dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini memang dagunya kelihatan banget beda. Ini agak lebar dagunya. Iya kan? Kalau yang di bagian sini ya agak mengkerucut. Iya, terus struktur giginya, kalau struktur gigi saya tidak paham ya, karena nggak kelihatan juga sih giginya ya kan. Cuman kalau dokter ya pastinya tahu lah ya masalah hal seperti ini. Kalau dagunya iya memang kelihatan banget nih beda. Tapi perubahan-perubahan seperti ini kan biasanya juga bisa dipengaruhi oleh usia atau berat badan ya. Dia semakin gemuk atau semakin kurus. Sebenarnya ada banyak lagi analisa-analisa yang lain, ya mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya lah ya. Cuman analisanya itu tidak menggunakan sampel ijazah aslinya, melainkan menggunakan sampel jejak digital yang ada di Google, yang ada di Twitter, atau ada di sosial media. Ya seandainya Pak Jokowi menampakkan langsung ijazah aslinya, dan itu bisa diuji langsung oleh Roy Suryo beserta kawan-kawannya, nah itu baru bisa akurat. Tapi pihak kepolisian kan juga sudah melakukan penyelidikan
dan dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Begitupun juga pihak UGM mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Walaupun pada akhirnya pihak Roy Suryo ya tetap saja tidak percaya begitu saja, ingin melihat yang aslinya. Cuman sampai sekarang yang aslinya belum ditampakkan. Kalau dari saya pribadi, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa. Kalau menurut teman-teman gimana, coba tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe.